Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian hari ini, Minggu 17 Mei 2020, baiklah kita tenang dan mendengarkan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa semua bentuk kebaktian hari Minggu, kebaktian rumah tangga setiap hari Rabu, dan kebaktian BPK tetap dilaksanakan di rumah atau keluarga masing-masing dengan menggunakan liturgi yang telah disiapkan oleh majelis jemaat. Yang kedua, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, akan dilaksanakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebaktian dilaksanakan di rumah atau keluarga masing-masing pada pukul 9 pagi dengan menggunakan liturgi yang telah disiapkan oleh majelis jemaat. Yang ketiga, di samping kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, kita juga tetap menjaga ketertiban dengan tidak makan dan merokok di tempat-tempat yang terbuka sebagai bentuk toleransi dan kebersamaan bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, majelis jemaat selalu mengingatkan bahwa dalam menyikapi situasi selama pandemi COVID-19, marilah kita tetap melaksanakan tugas kita masing-masing dengan tenang, mengikuti setiap petunjuk pemerintah serta pihak-pihak terkait. Juga tetap mendoakan agar wabah ini segera berakhir dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Mengakhiri warta, majelis jemaat menyampaikan bahwa kebaktian hari ini akan dilayani oleh kekasih Bapak Pendeta Calvin Barangan STH, Sekretaris Umum Majelis Pekerja Sinode GKSB. Atas nama majelis jemaat dan seluruh warga jemaat GKSB Bukit Sion Mamuju mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam kebaktian. Saya persilahkan jemaat berdiri dan kita menyanyi dari Mazmur 118 pada ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Amen.
Sidang jemaat, mari kita tabiskan kebaktian ini. Bahwa pertolongan ke atas kita sekalian dalam kebaktian minggu pagi hari ini, itulah datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dalam pimpinan dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengangkat suara hati kita, memuji memuliakan Tuhan lewat nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 230 ayat 1 dan 2.
Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan karena itu, mari kita siapkan hati kita dan kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa. Di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami sekalian umat-umat-Mu datang di hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Buat hidup yang Tuhan senantiasa anugerahkan, bahwa sungguh kami memahami dan menyadari bahwa oleh karena kasih setia dan kuat kuasa-Mu lah memungkinkan kami boleh ada sebagaimana yang ada, dan kami boleh selamat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan segala aktivitas yang ada. Oh Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, terlebih khusus kami datang bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami dari ancaman virus corona yang merajalela mengancam kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami selaku manusia yang lemah, tentu kami tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami umat-Mu datang memohon pengampunan-Mu, sehingga dengan pengampunan-Mu Tuhan akan membuat kami senantiasa layak Engkau sebut sebagai anak-anak tebusan-Mu, layak untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami umat-umat-Mu di hari ini. Kami boleh bersekutu, berbakti, beribadah kepadamu, walaupun kami terpisah-pisah, walaupun kami harus beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Namun kami yakin Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan, di mana 1-2 orang menyebut dan berseru memanggil nama-Mu, di situ Engkau ada. Demikianlah menjadi pengharapan kami Tuhan. Karena itu berkatilah kami di dalam kebaktian ini. Tiba saatnya ya Allah, kami umat-umat-Mu hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sebahagian firman-Mu. Namun sebelumnya ya Allah, kami memohon pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu memberi pencerahan kepada kami, memberi hati yang paham akan firman-Mu, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan saat ini. Arahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah segenap hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Karena itu Tuhan, singkirkan jauh semua bentuk manifestasi iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan mengganggu konsentrasi kami di hadirat-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami umat-umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bahagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama, kita akan membacanya di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 8. Satu ayat saja. Injil Matius pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Sebelum kita datang kepada perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menyanyi dari PKJ nomor 198 ayat 1 dan 2. Di hatiku, ya Yesus. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama, kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yakni antara citra dan integritas. Antara citra dan integritas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang beriman atau seorang Kristen, mungkin saja kita tidak mudah tergoda untuk memiliki harta. Kita tidak mudah tergoda untuk meraih kedudukan ataupun mengambil hak orang lain. Tetapi sebagai orang Kristen ataupun sebagai hamba Tuhan, kita lebih mudah tergoda untuk menampilkan citra diri melebihi integritas kita. Apa itu citra dan apa itu integritas? Citra adalah
kesan yang kita berikan kepada orang lain tentang diri kita. Sedangkan integritas adalah realita tentang diri kita yang sebenarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah keterpaduan, kebulatan, dan kesatuan antara perkataan dan tindakan. Dan tentunya dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, integritas berarti keterpaduan antara apa yang ada di dalam hati, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, integritas adalah kejujuran dan ketulusan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 8 yang telah kita baca tadi mempunyai latar belakang, yakni Yesus melihat kehidupan para rohaniwan pada waktu itu, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan para imam yang berusaha memberikan citra mereka, citra diri mereka yang kelihatan rohani dan begitu saleh di mata publik, di mata masyarakat, di mata jemaat, lebih dari keadaan mereka yang sebenarnya, di mana orang banyak, di mata orang banyak, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terlihat loyal dan begitu ketat melakukan hukum Taurat. Bahkan mereka bertindak seolah-olah mereka adalah polisi Allah yang mengawasi pelaksanaan hukum Taurat. Tetapi sayang, mata Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka tidak sadar. Allah melihat ketidaktulusan hati mereka. Bahkan Allah melihat ada kebusukan dan kepalsuan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam keempat Injil kita banyak menemukan Yesus berkonfrontasi, bertengkar dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lalu mengecamnya dengan sangat keras dengan mengatakan, "Celakalah kamu, hai orang-orang munafik." Yang dalam hal ini, orang munafik itu adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mengecam dengan keras orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Mengapa Yesus mengecam begitu keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Ada 3 alasan Yesus. Pertama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak memiliki ketulusan hati dalam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan ibadah dan hukum Taurat. Di balik tindakan dan pelayanan orang-orang Farisi ada motivasi-motivasi yang salah, yakni bahwa mereka sebenarnya mencari penghormatan, mencari pujian, dan mereka berupaya membangun popularitas diri mereka, bukan bertujuan untuk memuliakan Tuhan.
Hal ini dapat kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, di mana Yesus mengkritisi tindakan orang-orang Farisi dalam hal memberi persembahan dalam jumlah yang besar di depan orang banyak. Tetapi sesungguhnya dalam hati mereka ada motivasi yang salah, yakni mereka bertujuan mencari pujian dan penghormatan. Yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikecam dengan keras karena mereka tidak memiliki integritas diri. Mereka hanya tahu berkata keras, berbicara keras, namun mereka sendiri tidak melakukan. Mereka begitu lancang mengajarkan hukum Taurat, namun mereka sendiri sangsi tentang apa yang mereka ajarkan. Ketika mereka beribadah, mulut mereka memuji Tuhan, namun hati mereka jauh dari Tuhan. Demikian yang kita bisa lihat dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9, di mana Yesus mengkritisi orang-orang munafik dalam melaksanakan ibadah mereka dalam bait Allah. Mereka memuji Tuhan dengan mulutnya, namun hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang-orang munafik dan para ahli Taurat dikecam dengan keras oleh Yesus karena sesungguhnya mereka tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak takut memanipulasi hukum Taurat demi popularitas diri mereka dan membohongi umat dengan ajaran palsu mereka. Mereka beranggapan bahwa kedok mereka tidak ada yang tahu. Mereka tidak sadar kalau ada mata yang terus mengintai perilaku mereka. Itulah mata Tuhan, mata Allah. Untuk itu Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 2 sampai 3 berkata, tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada satu apapun yang dirahasiakan yang tidak akan diberitakan. Tidak ada sesuatu yang dibisik-bisik dalam kamar yang pada saatnya nanti akan diberitakan dari atas atap hubungan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, mari kita merenung sambil kita introspeksi diri tentang kehidupan rohani kita. Apakah kita selama ini kita sungguh-sungguh memiliki kesucian dan ketulusan hati dalam melakonkan kehidupan kekristenan kita, dalam menumbuhkan kehidupan persekutuan dan ibadah kita, dalam melaksanakan kesaksian dan pelayanan kita? Tidakkah kita sekedar pencitraan sambil membangun popularitas diri kita? Tidak adakah motivasi-motivasi yang salah di balik ritual keagamaan yang kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengamati kehidupan bergereja di zaman serba modern ini, bukankah ada banyak pelayanan yang dilakukan secara semrawut, asal jalan, asal-asalan, dan dilakukan sebagai tradisi belaka
bukan kita lakukan atas dasar penghayatan iman dan rasa syukur kita kepada Allah atas kasih dan anugerah-Nya yang telah menyelamatkan kita? Bukankah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak setia, bahkan lari dari tugas panggilannya? Bukankah dalam realita di kalangan hamba-hamba Tuhan ada istilah jemaat subur dan jemaat kurus? Bukankah gereja sekarang ini cenderung beralih profesinya sebagai sarana untuk membangun persekutuan iman menjadi lahan untuk mencari kebutuhan materi? Sadar atau tidak sadar, semuanya ini terjadi sebagai bukti adanya pencitraan, kemunafikan, kepalsuan hidup, serta adanya motivasi yang salah, yang tidak tulus dari kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya sempat merenung sambil mengingat syair lagu Ebit Giade mengatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Lalu saya berpikir bahwa mungkin dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah cara Tuhan menegur kita umatnya, cara Tuhan menegur kita gerejanya, untuk kita segera bertobat dari segala kepalsuan hidup kita. Mudah-mudahan statement saya ini salah, tetapi kalau benar, maka saatnya lah sekarang kita bertobat dari sandiwara kita dan tindakan pencitraan kita di hadapan Tuhan. Dan bagi saya, ini adalah virus dalam gereja yang terbesar di zaman sekarang ini di hadapan Tuhan. Walaupun kemunafikan pencitraan itu tidak kelihatan, tetapi seperti virus corona yang tidak kelihatan namun mematikan. Oleh karena itu, mari kita buang segala kepalsuan hidup kita. Mari kita tinggalkan sandiwara-sandiwara kita, dan kita berusaha menyatakan integritas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita nyatakan kesucian hati kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hendaknya kita jujur di hadapan Tuhan. Lebih baik kita jujur, Tuhan, saya umat-Mu yang berdosa, saya umat-Mu yang lebah, ketimbang kita tampil sok suci, sok rohani dan sok saleh seperti orang-orang munafik. Mari kita mencontohi kehidupan Yesus Kristus, bahwa apa yang diucapkan itu juga yang Dia lakukan, apa yang Dia lakukan itu juga yang Dia ucapkan. Itulah integritas diri. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan firman-Mu, walaupun melalui mulut hamba-Mu yang penuh dengan dosa, dan karena itu pemberitaan firman-Mu tidak sempurna. Tetapi Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menginsapkan kami, untuk kami sungguh-sungguh memiliki hati yang suci,
meninggalkan kemunafikan kami, kepalsuan dan pencitraan yang kami lakukan selama ini. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas diri, sehingga dengan demikian kami memiliki hati yang suci dan memungkinkan kami dapat melihat Engkau, ya Allah kami. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman. Amin. Selanjutnya umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan 12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita senantiasa diingatkan untuk kita masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa, tapi hendaklah kita memberi dengan sukacita, sehingga dengan demikian pemberian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Siapa banyak memberi, banyak menerima berkat. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat 1 dan 3. Umat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang mengangkat ucapan syukur dan terima kasih kami kepada, karena Tuhan sudah berkenan memungkinkan kami boleh bersekutu beribadah kepadamu di hari perhentian ini. Kiranya apa yang kami sudah buat dalam kebaktian kami ini, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan-Mu
dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam kebaktian ini juga kami umat-umat-Mu telah menyatakan persembahan kami sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepadamu untuk kasih dan berkat-Mu, pemeliharaanmu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, secara khusus sepanjang minggu yang telah kami lalui. Tuhan Allah, Bapa di surga, terima dan berkatilah persembahan kami ini, sehingga dapat berdaya guna untuk menopang pelayanan dalam jemaat, bahkan di dalam gereja. Apa yang sisa pada kami ya Tuhan, berkati sehingga yang sisa pada kami tidak akan habis, tetapi terus bertambah-tambah demi menopang kehidupan kami. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, mungkin juga ada di antara umat-umat-Mu yang dengan diam-diam menyatakan syukurnya kepadamu Tuhan, membawa korban syukur hari ini di hadapan-Mu. Tuhan, sambut dan terima korban syukur itu, dan balaskan dengan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami bawa kepadamu untuk umat-umat-Mu yang boleh memberi persembahan persepuluhan mereka hari ini. Terima dan berkati semuanya itu Tuhan, dan nyatakan janji firman-Mu bahwa ketika kami memberi persembahan perpuluhan yang adalah kewajiban dan hak mutlak Allah dalam kehidupan kami umat manusia, maka Tuhan akan memberi kelimpahan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami di dalam surga. Kami bawa segenap keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, khususnya di zaman sekarang ini ya Tuhan. Kami dalam diliputi rasa cemas, rasa takut karena ancaman virus corona di sana sini mengancam kehidupan kami umat manusia. Tuhan, sebagai orang yang percaya, kami tidak usah takut dan gentar, tapi biarlah kami senantiasa hidup berpengharapan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa tidak ada yang boleh terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Jaga dan lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari ancaman virus corona, sehingga kami akan terus hidup tenang. Kami senantiasa hidup sehat dan kuat menjalani hari-hari hidup ini, dan mampu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Baik tugas kami sebagai abdi negara, tugas kami di dalam rumah tangga kami masing-masing, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pekerja. Tuhan, biarlah dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri, kami boleh mampu melakukan semuanya itu, sehingga dengan demikian kehidupan kami ya Allah sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, minimal menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mohon Tuhan mengaruniakan kepada kami kuat dan sehat, dan Engkau Tuhan terus berkenan menjawab dan memenuhi segala kebutuhan hidup kami setiap saat. Kebutuhan makan minum kami, kebutuhan sandang papan kami, Tuhan curahkanlah di dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami akan terus merasakan sukacita yang olehnya akan membawa kami senantiasa hidup bersyukur dan berpaut hanya kepadamu saja. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga,
dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, karuniakan hikmat-Mu, sehingga dengan hikmat-Mu Tuhan, kami boleh mampu menata kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Kami bawa kepadamu semua rencana-rencana dalam kehidupan pribadi setiap kami. Rencana-rencana anak-anak kami, rencana dalam rumah tangga kami, pekerjaan yang sedang kami kerjakan dan geluti saat ini, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya semuanya boleh berjalan seturut perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan akan menjadi kesaksian dalam hidup kami, bahwa Tuhan Engkau senantiasa setia, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Dengan demikian ucapan syukur senantiasa kami panjatkan hanya kepadamu. Kami teringat kepadamu ya Tuhan untuk semua kaum keluarga dan sanak saudara kami yang jauh terpisah. Tentu kami masing-masing mengkhawatirkan dan menakutkan akan adanya ancaman virus corona. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk kami saling mendoakan, sehingga sekalipun kami berpisah jauh, tetapi kami senantiasa berjumpa di dalam Engkau melalui doa-doa kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga. Berkati kiranya persekutuan gereja dan jemaat-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu, sehingga dengan demikian semua hamba-hamba-Mu akan terus mampu dan semangat melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah ancaman virus corona ini. Oh Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk semua program pelayanan yang telah diatur, ditetapkan di jemaat bahkan dalam gereja kami. Berkati semuanya itu Tuhan, campur tangan dan memberi kami hikmat kepada setiap kami para pelayan, pendeta, penatua semas, bahkan semua perangkat pelayanan. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut kuasa dan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan untuk kehidupan Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat. Berkati gereja-Mu ini di dalam mengemban tugas panggilan-Mu sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan, pakailah kami, pakailah gereja-Mu ini, sehingga gereja ini Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan, beri hati yang takut akan Engkau, agar mereka sungguh-sungguh mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengayom, sebagai pemimpin bangsa, untuk mengantar bangsa ini menuju cita-cita luhurnya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Utamanya sekarang ini Tuhan, dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona, berkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Berkati para medis sebagai garda terdepan dalam menangani dan mengobati para korban virus corona. Berkati para aparat keamanan dalam mendukung setiap program-program, bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah dengan kerja keras, berdasarkan hikmat Allah, penyebaran virus corona di negeri ini, di negara kami, di daerah kami boleh dihentikan. Juga harapan dan doa kami Tuhan, virus corona ini boleh lenyap dari di atas permukaan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu di dalam kuasa-Mu tidak ada yang mustahil. Namun ya Tuhan, kami sadar bahwa mungkin semua ini ada hal yang Tuhan tuntut dari dalam kehidupan kami umat manusia. Ampunilah kami ya Tuhan. Jangan pandang kami dalam dosa-dosa kami, tapi pandanglah kami Tuhan di dalam kasih dan darah Yesus Kristus yang sudah tertumpah
di atas bukit Golgota. Sehingga dengan demikian kami boleh layak Engkau sebut sebagai anak-anak tebusan-Mu. Kami boleh layak menerima anugerah-Mu, karena sesungguhnya kasih-Mu lebih besar dari segala sesuatu. Kasih-Mu lebih besar dari segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Masih banyak hal yang hendak kami mohon dan sampaikan kepada sehubungan dengan keberadaan kehidupan kami umat-umat-Mu. Namun kami yakin dan percaya bahwa sebelum terucap Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui. Karena itu Tuhan, sambut dan terima kami yang berdoa. Sebab semuanya ini Tuhan, kami bawa, kami mohon melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Bahkan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian: Bapa kami yang di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ nomor 131 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara sidang jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai.